Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anisatul Fikriah, NIM 12205193247. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu proses jenjang pendidikan. Menurut Daniel Tanner and Laurel Tanner, kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terarah dan terencana secara terstruktur dan tersusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman secara sistematis yang berada di bawah pengawasan lembaga pendidikan sehingga belajar memiliki motivasi dan minat. Selain menurut itu, ada juga menurut Inlow. Menurut Inlow, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid untuk memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara yang berisi tentang rancangan-rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam suatu proses untuk jenjang pendidikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Nur Aina Saniah, NIM 12205193133 akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti ini dirancang dalam bentuk 4 kelompok besar yang saling terkait, yaitu yang pertama, kompetensi inti 1 berkaitan dengan sikap spiritual, kompetensi inti 2 berkaitan dengan sikap sosial, kompetensi inti 3 berkaitan dengan pengetahuan, dan kompetensi inti 4 berkaitan dengan keterampilan. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Langkah-langkah menyusun kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menjabarkan kompetensi dasar yang dimaksud. 2. Tulislah rumusan kompetensi dasarnya. 3. Mengkaji KD tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Yang keempat, kajilah semua indikator tersebut setelah mempresentasikan kompetensi dasarnya. 5. Lakukanlah analisis untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Yang keenam yaitu tambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang sudah teridentifikasi. Dan langkah yang terakhir yaitu mengubah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andini, NIM 1220511930005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan kompetensi inti di kelas 1 semester 1. Poin pertama, kompetensi inti, mengenal rukun iman, syahadat tauhid, syahadat rasul, al-asma, al-husna, al-ahad, dan al-khaliq. Poin pertama, kompetensi dasar 1.1, mengenal rukun iman, 1.2, menghafal 2 kalimat syahadat, 1.3, mengartikan 2 kalimat syahadat, 1.4, menghafal sifat-sifat Allah, al-ahad, dan al-khaliq melalui kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Poin kedua, kompetensi inti, membiasakan akhlak terpuji.
Poin kompetensi dasar 2.1 membiasakan akhlak terpuji, hidup bersih, kasih sayang, dan rukun dalam kehidupan sehari-hari. 2.2 adab mandi dan berpakaian, menghindari akhlak tercela. Kompetensi inti yang ketiga, membiasakan diri untuk menghindari akhlak tercela, hidup kotor, bohong, dusta, dan berbicara kotor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi dasar dan kompetensi inti kelas 1 semester 2. Kompetensi inti yang pertama, memahami kalimat thayyibah, basmalah, dan al-asma, al-husna, ar-rahman, ar-rahim, dan al-asmi. Kompetensi dasar poin 1.1 mengenal Allah melalui kalimat thayyibah basmalah. Poin 1.2 mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam al-asma, al-husna, ar-rahman, ar-rahim, dan as-sami. Poin kedua, kompetensi inti membiasakan akhlak terpuji. Kompetensi dasar poin 2.1 membiasakan adab belajar dan bermain. 2.2 membiasakan adab makan dan minum. Kompetensi inti poin ketiga menghindari akhlak tercela. Kompetensi dasar 3.1 membiasakan diri untuk menghindari berbicara jorok atau kotor dan berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sasatul Azizah, nomor NIM 122051931155. Saya akan mempresentasikan tentang kompetensi dasar kelas 2. Yang pertama, memahami kalimat thayyibah hamdalah, asmaul husna al-hamid, al-mughni, ar-razzaq, dan asy-syakur. Yang kedua, membiasakan bersikap terpuji. Contohnya, membiasakan berakhlak yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara adab makan dan minum, adab berpakaian yang baik, adab ketika bersin dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menghindari sikap tercela. Contohnya, menghindari sifat sombong, kita bisa melalui kisah Nabi Muhammad ketika kecil. Yang keempat, memahami kalimat thayyibah tasbih dan asmaul husna, al-qudus, as-somad, al-muhaimin, dan al-badi. Yang kelima, membiasakan bersikap yang baik. Contohnya, membiasakan berakhlak baik ketika belajar, mengaji, bermain dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam, menghindari akhlak tercela. Contohnya, menghindari sifat malas melalui kisah Nabi Muhammad ketika remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinky Nur Andriani, NIM 12205193013 dari PGMI 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis kurikulum pembelajaran akidah akhlak MI. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya kita akan menemui yang namanya problematika atau permasalahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa problematika atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak MI. Yang pertama adalah guru mengalami kesulitan dalam penilaian sikap. Kesulitan ini terjadi karena guru tidak diberikan pedoman dalam penyusunan instrumen penilaian sikap pada kurikulum 2013. Selain itu, terbaginya fokus guru, di mana guru harus mengajar sekaligus harus menilai sikap anak didiknya. Padahal, penilaian sikap ini merupakan salah satu instrumen vital yang mampu membentuk sikap peserta didik ke arah yang lebih baik, terutama dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kelas yang bersifat konvensional dan pemilihan metode yang tidak sesuai. Pengelolaan kelas dan pemilihan metode merupakan salah satu faktor dari keberhasilan proses belajar siswa. Namun nyatanya masih banyak guru yang belum memahami metode yang tepat yang harus digunakan dalam menyampaikan materi.
Kemudian yang ketiga adalah ketidaktertarikan peserta didik dalam pelajaran akidah akhlak. Ketidaktertarikan ini terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari internal peserta didik itu sendiri seperti minat dan motivasinya. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu pengelolaan kelas tadi dan juga metode dari gurunya. Kemudian yang keempat adalah penguasaan materi yang kurang oleh guru. Kita sebagai guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan materi dengan baik kepada peserta didik serta bagaimana mendidik siswa untuk menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, kita harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan peserta didik dan memberikan evaluasi kepada mereka. Namun nyatanya tidak semua guru melakukan tugas tersebut dengan baik. Nah, itu tadi adalah problematika atau permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak, namun juga bisa saja muncul pada pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Bujidahayu, NIM 12205193143 dari kelas PGMI 4A. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan mengenai upaya untuk mengatasi problematika yang dihadapi. 1. Mengamati peserta didik secara langsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi, penilaian tidak terpaku di dalam kelas saja. Hal ini juga membantu guru untuk lebih fokus saat pembelajaran. Yang kedua yaitu upaya guru Aidah Akhlak dalam melakukan penilaian sikap peserta didik adalah dengan cara memperbanyak hubungan kerja sama dengan guru mata pelajaran lain dan wali kelas yang bersangkutan agar dalam menganalisis sikap peserta didik, guru Aidah Akhlak dan guru mata pelajaran lainnya beranggapan sama dalam penilaian peserta didik. Yang ketiga yaitu untuk permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana dan juga manajemen kelas. Dengan adanya manajemen yang baik dari seorang pemimpin, maka diharapkan perjalanan pendidikan pada lembaga tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan seperti itu, maka problematika yang berkaitan dengan manajemen dapat diminimalisir. Keempat, yaitu untuk permasalahan yang berhubungan dengan metode pembelajaran. Pada prinsipnya, guru harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi penguasaan atas bahan ajar, yang ketiga yaitu kompetensi dalam cara belajar mengajar. Usaha optimalisasi kreativitas guru akan menjawab permasalahan pemilihan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas. Kreativitas merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru, sehingga guru tidak akan menyerah apabila ada kendala-kendala yang menghambat proses pembelajaran. Yang kelima yaitu berkaitan dengan minat siswa terhadap pembelajaran Aidah Akhlak. Ketidaktertarikan peserta didik terhadap pembelajaran Aidah Akhlak bisa diatasi dengan meningkatkan minat belajar siswa. Usaha yang dilakukan dalam menumbuhkan minat peserta didik adalah 1. Memeriksa kondisi anak. Apakah sikap dan tingkah laku tersebut hanya terdapat pada pelajaran Aidah Akhlak atau juga ditunjukkan di kelas lain dan ketika diajar oleh guru-guru lain. Yang kedua yaitu memperhatikan anak di luar kelas atau sekolah untuk melihat apakah kegiatan yang diminati anak. Hal ini dapat dipakai sebagai titik tolak untuk menarik minat anak bagi kegiatan-kegiatan yang lain. Yang ketiga yaitu menemukan suatu hal yang dapat menarik perhatian anak agar tergerak minatnya. Selain itu, guru harus memotivasi peserta didik. Memotivasi ini ada yang bersifat internal, yaitu yang tumbuh dari dalam diri peserta didik. Ada lagi motivasi eksternal, yaitu yang tumbuh akibat dari luar diri peserta didik. Misalnya peserta didik terdorong belajar karena ingin mendapatkan pujian atau karena takut mendapat hukuman. Sekian
materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.